Pasha nangis terus ya? Gumam Nina sambil terus mengimang-imang Pasha yang tak henti-hentinya menangis sejak tadi. Nina menggendong anaknya keluar untuk memberinya udara segar. Ia juga membawanya naik ayunan di bawah pohon. Tetapi tetap saja Pasha terus menangis tanpa sebab yang jelas. Dari beranda rumah, Ranti hanya berdiri diam sambil memperhatikannya. Sampai akhirnya Nina pun mulai menyerah. Ia berjalan kembali ke rumahnya dengan membawa sang anak yang masih terus menangis. Baru beberapa langkah ia berjalan, seseorang tiba-tiba memanggil dari arah belakangnya. "Bu Guru," sapa seorang tetangga yang bernama Asri. Seorang perempuan parubaya yang merupakan seorang pegawai di kantor desa. Saat itu, ia sudah rapi hendak berangkat ke tempat kerjanya. "Itu kenapa Pasha kok nangis terus?" tanyanya sambil berjalan. Nina menggelengkan kepalanya. "Gak tahu Bu, dari tadi nangis terus." "Awas Bu, jangan dibawa ke pohon sini. Soalnya ada mbak-mbak di atas pohon," kata Asri memperingati. Kemudian dirinya kembali berjalan cepat melewati rumah Nina. Nina masuk ke dalam beranda rumahnya, lalu berdiri di dekat Ranti. "Duh, gimana ya Mbak? Pasha nangis terus, repot juga aku jadinya." Ranti pun ikut bingung. "Mbak nggak tahu Nin, Mbak nggak pernah punya anak," kata Ranti sambil membenarkan sanggulnya. "Mungkin dibawa ke kamar aja Nin." Nina lalu mengangguk. Keduanya lantas berjalan masuk ke dalam rumah. Lalu lanjut ke kamar. Ia baringkan Pasha yang masih menangis di atas kasur. Nina duduk di sampingnya sambil terus berusaha menenangkannya. "Cup sayang, udah nangisnya ya." Ranti mengambil kursi kayu lalu ikut duduk di samping Nina. Ia melamun memperhatikan Pasha. Sesekali senyumannya timbul tanpa sebab yang jelas. Padahal saat itu Pasha sedang menangis. Tidak ada lucu-lucunya sama sekali. Matanya menoleh menatap Nina yang perlahan mulai frustasi. Ranti lalu memegang bahu Nina dan mengelus punggungnya. "Kamu jangan panik gitu Nin. Gimana anaknya mau tenang kalau ibunya panik gini? Tenangin dirimu dulu baru tenangin Pasha," kata Ranti. "Duh, habisnya pusing aku Mbak. Repot banget." Nina mengeluh sambil memijat keningnya. Sesaat ia terdiam, membiarkan Pasha menangis sambil melihatnya dengan wajah pusing 7 keliling. "Bersyukur kamu punya anak Nin. Mungkin awalnya agak susah, tapi nanti kalau dia tumbuh besar pasti kamu akan tahu bahagianya," ucap Ranti sambil tersenyum. "Sedangkan Mbak susah punya anak, udah kepala 3 masih gak punya anak." "Sabar aja Mbak, nanti juga ada rezekinya." Ranti menghela nafas. "Rezeki Mbak udah lewat Nin, udah gak ada lagi rezeki buat Mbak," kata Ranti. "Hah? Gimana maksudnya?" Ranti pun tersenyum. "Sambil kamu nenangin Pasha, aku sekalian ceritain deh soal masa lalu aku," ucapnya. Nina sendiri sedang berusaha menenangkan Pasha, akan tetapi ia sangat tertarik ketika Ranti ingin berbicara tentang masa lalunya. Ia pun memasang telinganya untuk menyimak cerita Ranti dan juga tetap berusaha menenangkan Pasha. "Jadi dulu itu sebelum aku nikah sama Mas Jamal, Mbak sempat nikah dengan pria lain. Hidup Mbak sempurna rasanya sama dia. Pria itu sayang banget sama Mbak. Mbak hidup rasanya sempurna, gak ada yang kurang dalam hidup. Kecuali satu." Ranti berhenti bercerita. "Kecuali apa?" tanya Nina. "Anak, kami gak pernah dikaruniai anak. Sudah kemanapun Mbak konsultasi ke berbagai dokter, tetap hasilnya nihil." Tutur Ranti melanjutkan ceritanya. Wajahnya berubah menjadi sedih. Mendengar itu Nina merasa iba dengannya. Sungguh malang wanita ini. Sosok perempuan sempurna dengan wajah cantik jelita, badan yang bagus dan tinggi, suara yang lemah lembut, akan tetapi mempunyai satu kekurangan yang menyakitkan. "Sabar ya Mbak," ucap Nina. "Kamu jangan salah Nin, aku ini orangnya gak sabaran, aku ini bodoh, pikiranku pendek." Ranti mulai emosional. Ia meneteskan air mata dan mulai menangis. Wajahnya ia tutup dengan kedua tangan dan menangis terseduh-seduh. "Enggak Mbak, gak punya anak bukan berarti bodoh." Nina yang kasihan lalu berdiri dan mengelus bahu Ranti. "Udah diem Mbak, kok malah ikutan nangis? Mau lomba nangis sama Pasha ya?" tanya Nina dengan maksud menghibur.
Nina membuka wajahnya kembali. Pipinya basah dengan air mata, tapi mulutnya tersenyum. Maaf ya mbak, jadi kebawa suasana. Iya, emang mbak ngapain sampai bilang bodoh gitu? Tanya Nina. Mbak gantung diri, jawab Ranti. Hah? Nina kaget sekaligus bingung. Ranti mengangguk. Iya mbak gantung diri, kata Ranti mempertegas. Mbak ini sebenarnya udah mati Nin, tambahnya. Nina mulai merasa aneh. Omongan Ranti terdengar melantur dan tak masuk akal. Ia lalu mengambil Pasha yang masih menangis lalu menggendongnya. Mbak, kok aneh sih ngomongnya? Udah ah, mbak tenangin diri ya, aku mau keluar, kata Nina yang lalu berjalan membawa Pasha dalam gendongannya. Tunggu Nin. Tiba-tiba Ranti memegang tangan Nina sehingga perempuan itu berhenti dan menoleh ke belakang. Di belakangnya Nina sudah berdiri dengan wajah serius. Mbak udah mati Nin, kalau nggak percaya mbak akan kasih tahu, kata Ranti sambil melepas sanggul rambutnya lalu membiarkan rambut hitamnya yang sepinggang jatuh tergerai dengan indah. Mbak apaan sih? Nina semakin merasa aneh dengan perilaku Ranti. Dengan wajah datar, tangan Ranti meraba-raba kepalanya. Lalu jemarinya berhenti, tepat di bagian ubun-ubun kepalanya. Jari-jarinya memegang sesuatu di sana, lalu menariknya keluar. Sebuah paku besar yang selama ini menancap di kepala Ranti pun ia cabut keluar dengan tangannya sendiri. Hah? Nina mulai ketakutan. Setelah beberapa detik ditarik, paku itu pun lepas dari kepalanya. Ranti memegang paku perak yang ukurannya sekitar 15 cm. Setelah paku dicabut, pelan-pelan warna kulit Ranti berubah menjadi pucat. Urat-uratnya yang berwarna ungu mulai nampak. Bagian bawah matanya menghitam dan pupil matanya mengecil. Rambut Ranti yang lurus dan indah berubah menjadi rambut gimbal berantakan berwarna putih. Badannya juga menjadi lebih tinggi. Giginya berubah menjadi runcing. Dan mahalnya menjadi gaun lusuh berwarna hitam. Sosok Ranti yang cantik jelita kini berubah menjadi sosok kuntilanak. Menakutkan dengan rambut putih yang mekar dan acak-acakan. Nin, inilah wujud mbak yang sebenarnya, ucap Ranti sambil menunjukkan gigi-giginya yang hitam dan runcing. Ah! Nina menjerit keras, sekeras-kerasnya. Selama beberapa detik ia merasa tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sampai akhirnya ia tersadar. Nina lantas berlari ke arah kasur, lalu melempar bantal untuk mencari gunting yang jadi senjatanya. Akan tetapi gunting itu sudah tidak ada. Ia pun membuka spray, tetapi tidak ia temukan gunting tersebut. Nina, boleh nggak kalau Pasha buat mbak aja? Mbak nggak punya anak Nin, ucap kuntilanak Ranti itu dengan suara lirih dan sedikit serak. Jangan sentuh anakku. Ranti berjalan mendekat, mulutnya menyeringai begitu lebar sampai ke telinga. Matanya melotot ke arah Pasha. Air liurnya yang kental dan hitam mengalir dari sela-sela gigi tajamnya. Pergi sana. Lalu dengan cepat tangan Ranti mencengkeram kepala Nina. Wanita malang itu merasa sakit di sekujur tubuh seperti tersetrum listrik. Nina kejang-kejang selama beberapa saat. Setelah itu perlahan ia lemas sampai akhirnya tak berdaya. Badannya terkulai tak berdaya di atas lantai. Ranti lalu mengambil dan menggendong Pasha. Ia tatap anak itu dari dekat lalu mulai menimang-nimangnya. Cup, anak baik gak boleh nangis, ucapnya sambil melotot melihat Pasha. Setelah Ranti dengan wujud kuntilanaknya berhasil mendapatkan Pasha, para kuntilanak lain yang berasal dari pohon beringin pun datang berkumpul mengelilingi Ranti. Berbagai sosok pun bermunculan. Bermacam-macam kuntilanak hadir saat itu dan memberi hormat kepada sang ratu. Abbas pulang ke rumahnya seperti biasa. Akan tetapi, ia melihat rumahnya gelap gulita. Tidak ada penerangan yang menyala, padahal sudah lewat jam maghrib. Seharusnya Nina sudah menyalakan lampu. Terakhir kali rumahnya gelap, sesuatu yang buruk terjadi. Firasat Abbas sudah tak enak. Ia buru-buru turun dari motor dan langsung melempar helm ke sembarang arah. Benar kan? Kata Abbas saat membuka pintu yang tak terkunci. Ia masuk dalam rumah yang gelap. Tanpa pikir panjang, ia berjalan cepat masuk ke kamarnya untuk mencari anak dan istrinya. Nina! Teriak Abbas yang panik saat melihat istrinya tergeletak lemas di lantai dan tak sadarkan diri. Abbas buru-buru duduk di sampingnya lalu menaruh kepala sang istri di pangkuannya. Wajah Abbas begitu cemas dan ketakutan. Ia tepuk-tepuk pipi Nina beberapa kali. Nina, bangun, katanya dengan nada keras. Sampai akhirnya sang istri membuka matanya. Tatapannya sayu,
kosong ke depan. Wajahnya pucat dan tubuhnya dingin. Ia tak berbicara apa-apa, terdiam membisu. Abbas kembali menepuk pipinya. "Nina, kamu kenapa?" tanya Abbas. Ia melihat sekitar. Pasha mana?" Ia semakin panik saat menyadari sang anak tidak ada di sekitarnya. Tiba-tiba air mata mengalir dari mata Nina. Tetapi perempuan itu masih termenung diam tanpa kata-kata. Pandangannya masih menatap lurus ke atas. Abbas semakin khawatir. Kembali ia menepuk-nepuk pipi istrinya. Nina tersadar dan langsung menghirup napas panjang. "Nina, kamu kenapa?" tanya Abbas. Pasha mana?" Nina langsung panik dan melihat ke sekitar. Ia melepaskan diri dari suaminya dan berusaha berdiri. Tapi karena lemas, ia terjatuh kembali. Beruntung Abbas segera menangkapnya sehingga sang istri jatuh dalam pelukan suaminya. "Pasha kemana? Ada apa sebenarnya, Nina?" Abbas kembali bertanya dengan tegas. Nina terdiam beberapa saat. Tatapan matanya menjadi kosong. Lalu pelan-pelan air mata keluar dan Nina pun menangis histeris. "Pasha!" jeritnya dengan begitu keras. Abbas semakin kebingungan. Sang istri tak bisa ia ajak bicara. "Mbak Ranti mana? Mana dia?" tanya Abbas. "Mbak Ranti pergi," jawab Nina sambil menangis. "Dia ambil anakku," tambahnya sambil menangis dan berteriak-teriak. Sang istri menangis semakin histeris. Ia mengacak-acak rambut dan menendang apapun yang ada di dekatnya, termasuk sang suami. Tenang dulu, tenang. "Assalamualaikum," ucap beberapa warga yang tiba-tiba datang. Dengan perasaan panik, Abbas menjawab salam. "Waalaikumsalam, siapa?" tanyanya. Ada sekitar 3 orang yang masuk dalam rumah. Mereka memakai baju rapi dengan membawa sarung dan peci di kepala mereka. "Ada apa, Pak Guru? Kita habis sholat maghrib lewat depan, gak sengaja dengar ada yang teriak," tanya para warga. "Anakku hilang," teriak Nina dari dalam kamar. "Loh, Bu Guru kenapa?" Warga semakin bertanya-tanya. "Bapak-bapak, saya tadi pulang ngajar. Lihat istri saya sudah pingsan. Begitu sadar, jadi nangis-nangis begini. Terus anak saya Pasha gak ada, Pak," jawab Abbas menjelaskan dengan panik. Astagfirullah, para warga kompak beristighfar. Kemudian saling menatap satu sama lain, seakan sudah tahu apa yang terjadi. "Sebentar Pak Guru, saya panggil warga lain, terus kita berangkat ke rumah Pak Kades buat laporan ya," kata salah satu warga yang langsung berlari keluar untuk mengumpulkan warga lain. Sementara 2 warga lainnya tetap tinggal di rumah Abbas untuk menemaninya. "Ini mirip sama kejadian waktu keponakan Pak Guru hilang," bisik salah satu warga. "Iya, disembunyikan ini." Keduanya lalu masuk ke dalam kamar bersama Abbas. Melihat keadaan Nina yang tak terkendali, sama sekali tidak bisa diajak bicara. Nina terus berteriak-teriak memanggil nama anaknya. Sementara sang suami dan warga tak tahu apa yang terjadi. "Sayang, ayo naik ke kasur, jangan di lantai," ucap Abbas sambil meraih lengan istrinya yang untuk membuatnya berdiri. Akan tetapi, sang istri menjerit dan malah menepis tangannya dengan keras. Lalu kata-kata kasar keluar dari mulutnya sambil terus menangis. Beberapa saat kemudian, rombongan warga datang ke rumah Abbas. Mereka sama-sama membantu Nina supaya naik dan berbaring di atas kasurnya. Setelah itu, mulai berdiskusi untuk mencari jalan terbaik. Abbas akhirnya memutuskan untuk segera mendatangi rumah Pak Jamal untuk meminta bantuan. Terlebih lagi, Abbas sangat mencurigai mereka, terutama istrinya Ranti yang tiba-tiba menghilang. Abbas sendiri yang memimpin warga untuk mendatangi Pak Jamal. Sementara rumah dan istrinya ia titipkan kepada warga yang cukup ramai di rumahnya. Ada sekitar 5 orang yang menjaga Nina di kamar. 1 laki-laki dan 4 perempuan yang merupakan tetangga mereka. "Bu Guru, istighfar Bu," kata salah satu perempuan yang duduk di samping Nina. Nina duduk di kasur sambil meringkuk memeluk lututnya. Separuh badannya ditutupi oleh selimut. Matanya terus menangis dan mulutnya terus menyebut-nyebut nama Pasha, anaknya. Para warga yang mendengarnya ikut sedih. Sialnya, listrik rumah Abbas mati sehingga suasana menjadi gelap gulita. Hanya ada beberapa warga yang inisiatif membawa lilin dan lampu portable. Saat sedang menemani Nina, salah satu wanita parubaya iseng bertanya kepada Nina. "Bu Guru, emangnya Pasha kemana? Siapa yang ambil?" tanyanya. Mendengar itu mendadak Nina berhenti menangis. Matanya melotot lalu menatap ke arah orang yang bertanya. Wanita itu pun ketakutan dan mundur perlahan. Begitu juga dengan yang lainnya. "Kamu mau tahu siapa?" tanyanya perlahan. "Itu
Dia yang ambil anak saya, jawab Nina sambil menunjuk ke arah lemari. Sontak semua orang yang ada di sana menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Nina. Banyak nih. Tiba-tiba kakek Adi tersenyum licik saat menyadari sesuatu. Ia bangkit dari duduknya dan sedikit membungkuk. Tangannya lalu mengambil sesuatu di kolong tempat tidur Nina. Setelah mendapatkan sesuatu yang ia inginkan, kakek Adi kembali berdiri. Tangan kakek Adi menggenggam sebuah paku emas yang cukup panjang. Ia perlihatkan paku tersebut yang sedikit bisa ia jadikan bukti. Tampaknya sang ratu kuntilanak terlalu ceroboh sampai meninggalkan barang pentingnya di sini, kata kakek Adi dengan senyum licik. Lalu senyumnya itu perlahan pudar dan berubah menjadi wajah marah. Setelah kuhabiskan berpuluh-puluh tahun untuk mengejarmu, kini akhirnya aku mendapatkanmu, Ranti. Mati kau, kata kakek Adi dengan berapi-api. Kakek Adi menggenggam erat paku kuntilanak itu. Dengan kelebihan dan kepekaan yang bertahun-tahun ia latih, pria tua itu mulai merasakan energi-energi dalam paku tersebut. Lalu memejamkan mata sesaat, lalu membukanya kembali. Ia sudah melihat pergerombolan pasukan kuntilanak yang berdiri mengelilingi rumah Abbas dan Nina. Kakek Adi tersenyum puas. Ranti akan kembali ke sini. Akan aku tunjukkan kepada semua warga siapa sebenarnya Jamal dan Ranti. Betapa busuknya mereka, kata kakek Adi. Ia lalu menoleh ke arah Abbas. Sekarang kamu pergi ke rumah Jamal sekarang juga. Bawa warga, perintah kakek Adi. Tapi ngapain saya ke sana? Tanya Abbas. Sudah cepat ke sana. Kamu akan tahu sendiri. Karena melihat keseriusan pria itu, Abbas pun penasaran dengan maksud si kakek. Buru-buru Abbas meninggalkan sang istri dan keluar dari kamar. Ada beberapa warga yang menunggu di pelataran rumah. Abbas segera mengajak mereka untuk ikut bersamanya. Sekitar 3 orang itu ikut berjalan mendampingi Abbas menuju ke rumah Pak Jamal. Selama perjalanan, beberapa kali mereka berpapasan dengan warga yang mencari keberadaan Ranti dan Pasha. Dengan menabuh berbagai perabotan yang suaranya nyaring, dan semua warga yang mereka temui sama-sama mengatakan hal yang sama. Mereka tak menemukan apa-apa. Di tengah gelapnya sawah dan hutan, senter warga menyala terang dari kejauhan. Dengan samar-samar, suara panci yang terus dipukul bercampur dengan suara lantunan sholawat yang tak kalah kerasnya. Beberapa saat kemudian, sampailah Abbas di depan rumah Jamal. Ia mengucapkan salam dan mengetuk pintu. Sebuah sepatu hitam di depan pintu menandakan Pak Jamal ada di rumahnya. Abbas membuka pintu yang ternyata tak dikunci. Ia ingin segera masuk. Pak Guru, salah satu warga menghentikannya. Kita mau ngapain? Gak sopan masuk rumah orang sembarangan. Memang gak sopan, tapi harus Pak, maaf. Dengan sopan, Abbas melepaskan tangannya dari genggaman warga. Abbas pun masuk ke dalam rumah, sementara para warga masih tak berani dan memilih menunggu di luar. Aroma melati langsung tercium begitu Abbas berada di dalam. Semua ruangan dan kamar terkunci. Ia berjalan mengikuti aroma melati tersebut, hingga ia sampai di sebuah ruangan yang pintunya terbuka. Dengan sedikit takut, Abbas berjalan dan sedikit mengintip ke ruangan itu. Pak Kades, panggil Abbas, namun tak ada balasan dari dalam ruangan itu. Ruangan itu dilapisi kain serba putih. Di lantainya berserakan berbagai bunga seperti kamboja, kantil, dan melati. Ada juga dupa yang terus mengeluarkan asap tipis yang batangnya tersisa sedikit. Dan terdapat baju dan celana Pak Jamal yang tergeletak di lantai. Abbas semakin curiga dengan apa yang dilihatnya. Abbas segera berlari kembali ke luar rumah. Ia tak mendapati Pak Jamal di dalam rumah. Kita keliling cari Pak Kades. Pak Kades ikut hilang, kata Abbas. Bersama warga yang dibawanya, Abbas berputar mencari beregu-regu warga yang melakukan pencarian. Satu persatu dari rombongan warga itu ia tanya, tapi tak ada satupun yang mengetahui posisi Pak Jamal. Seolah Pak Jamal kabur entah kemana. Duh, kemana sih Pak Kades? Tanya salah satu warga yang langsung duduk di gubuk saking lemasnya. Diikuti beberapa warga lainnya. Pak Kades ikut hilang. Ada yang aneh sama Pak Kades, kata Abbas dengan wajah serius. Tiba-tiba beberapa regu serentak berlari ke arah jalan setapak desa. Melihat itu, Abbas dan lainnya pun terkejut. Ia langsung berdiri dan menghentikan salah satu warga yang berlari. Kenapa? Ada apa?
Anak saya udah ketemu, tanya Abbas. Dengan nada terbata-bata, warga itu pun menjawab. Bukan itu kakek Adi. Kakek Adi, dia mau menangkap kuntilanak, katanya dengan semangat. Kemudian lanjut berlari ke arah jalan setapak yang menghubungkan jalan desa dengan rumah Abbas. Aduh, apalagi nih? Geluh Abbas. Bapak-bapak ke rumah saya saja ya. Akhirnya Abbas mengerahkan rombongan untuk kembali ke rumah. Mereka berlari kecil mengikuti warga lainnya. Sesampainya di rumah Abbas, Abbas pun terkaget. Rumahnya sudah ramai dikelilingi warga. Para warga berkerumun di dekat pohon beringin. Mereka semua langsung mendekat untuk melihat apa yang terjadi. Di dekat pohon beringin, kakek Adi berdiri sambil membawa paku kuntilanak. Tangan kirinya membawa sebuah palu besar dan berat. Dari balik tembok manusia yang dibuat warga, Abbas muncul dan melihat apa yang ada di depan. Warga-warga semuanya, kalian akan lihat siapa Ranti sebenarnya. Perempuan yang kalian puja-puja bersama dengan Jamal. Dia manusia tak berhati, ucap kakek Adi dengan suara penuh emosi. Para warga yang menonton sekaligus Abbas penasaran dan ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi. Mulut kakek Adi mulai komat-kamit. Tangannya mengarahkan ujung batang pohon. Lalu satu tangannya mengangkat palu dan siap menghantam paku kuntilanak itu. Ia menghirup napas sesaat untuk mempersiapkan diri. Kena kamu Ratu Kuntilanak, tegasnya yang kemudian menghantam bagian atas paku itu dengan keras. Buk, paku itu pun menancap cukup dalam ke dalam batang pohon beringin. Sampai hanya terlihat bagian pangkalnya saja. Setelah paku itu ditancapkan, angin kencang pun berhembus. Daun-daun beringin mulai berguguran dan berterbangan ke segala arah. Para warga memeluk dirinya dan mulai merasakan hawa dingin. Dari dalam pohon beringin muncul sebuah asap tipis berwarna hitam. Kakek Adi mundur beberapa saat. Sementara para warga bingung dengan apa yang terjadi. Asap tipis hitam itu perlahan terlihat semakin pekat. Lalu pelan-pelan membentuk sebuah badan yang tinggi. Alangkah kagetnya para warga saat asap itu berubah menjadi sosok kuntilanak berwarna hitam pekat. Wajahnya pucat dan mulutnya menunjukkan gigi-gigi runci yang tajam. Rambutnya gimbal dan berantakan dengan warna putih. Dan dialah Ratu Kuntilanak atau yang kita sebut dengan Ranti. Astagfirullah ya Allah, astaga ya ampun. Berbagai ucapan pun terdengar dari para warga saat dengan jelas melihat sosok kuntilanak dengan gaun hitam menampakkan wujudnya tepat di depan para warga. Wangi bunga melati pun turut tercium terbawa angin. Malam itu, warga desa menyaksikan dengan sendirinya penampakan kuntilanak yang selama ini menjadi isu di desa mereka. Ya Allah, benarkah penampakan ini? Gumam Abbas sambil mengucek matanya. Namun apa yang dilihatnya memanglah nyata. Beberapa warga yang ketakutan hingga histeris bahkan sampai berlarian kabur dari daerah itu. Sementara sebagian warga yang pemberani tetap bertahan dan menonton kejadian langka itu. Sekitar ada 7 orang termasuk Abbas yang berani menatap kuntilanak itu. Hahaha, kena kamu Ranti, Ratu Kuntilanak, kata kakek Adi dengan sombong. Abbas masih kaget dan tidak percaya. Ia mendekat beberapa langkah ke arah kakek Adi. Itu Ranti kata kakek. Tanya Abbas. Kakek pun mengangguk. Dia ini manusia atau hantu? Abbas kembali bertanya. Kakek Adi lalu menoleh ke arah Abbas. Masih belum percaya juga. Inilah Ranti. Dia makhluk halus yang menyerupai diri sebagai manusia dan menikah dengan Jamal. Keduanya memiliki hubungan bisnis yang memuakkan, tutur kakek Adi. Karena pakunya menancap di pohon, sang Ratu Kuntilanak tak bisa bergerak kemana-mana. Dirinya disegel dan tak bisa melawan. Hanya sesekali kuntilanak itu cekikan diri sambil menatap Abbas dan kakeknya secara bergantian. Dan aku akan mengunci Ratu Kuntilanak ceroboh ini di dalam pohon beringin, seru kakek Jamal. Tidak! Si Ratu Kuntilanak berteriak dengan keras. Abbas, kakek Adi dan beberapa warga menutup telinga saking nyaringnya suara itu. Beberapa kuntilanak lainnya mulai menunjukkan diri. Tetapi kakek Adi melawan suara itu. Ia paksa dirinya mendekat dan hendak memukul sampai paku kuntilanak itu menancap sepenuhnya ke dalam pohon. Ya! Kakek Adi mengerahkan semua tenaganya untuk memukul paku yang sudah tengah menancap di pohon. Tunggu! Teriak seseorang dari arah belakang.
Mendengar itu, konsentrasi kakek Adi pun buyar. Ia menoleh ke belakang untuk melihat siapa yang datang. Beberapa warga yang masih ada di sana, termasuk Abbas, ikut menoleh ke asal suara itu. Dari jarak beberapa meter di belakang kerumunan warga, Pak Jamal berjalan santai dengan memakai bawahan kain jarik. Dan badan yang bertelanjang dada berjalan tanpa alas kaki. Wajahnya tampak serius menatap kakek Adi. Kepalanya memakai sebuah ikat kepala berwarna hitam. Aura gagah dan kuat terasa dari orang itu. Hentikan itu, bantah Pak Jamal.